Ya pemirsa, arus balik Lebaran 2005 telah selesai. Para pendatang baru pun berbondong-bondong ke Jakarta. Bahkan jumlahnya diprediksi mencapai 50.000 orang. Gubernur DKI Pramono Anung bersiap dan membuka lebar pintu Jakarta untuk para pendatang. Namun tentu ada persyaratan dari orang nomor 1 Jakarta ini. Lalu bagaimana Pemprov memastikan lapangan kerja memadai tidak hanya bagi pendatang, tapi juga warga Jakarta yang masih mencari pekerjaan. Kalau di negeri kita, di desa-desa atau kota-kota yang lain yang ada di sekitar kita, pembangunannya itu kurang berkembang dengan baik, maka orang akan mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Para pemudik yang sebelumnya berjibaku untuk kembali ke kampung halaman satu persatu mulai kembali ke tanah perantauan, salah satunya Jakarta. Adu nasib lagi di Jakarta. Seakan seperti tradisi, setiap kembali ke Jakarta akan ada sanak saudara yang turut serta. Pendatang baru menjadi warna tersendiri bagi ibu kota. Jakarta menjadi magnet dan gula ekonomi bagi warga daerah lain untuk mencari kerja dan peruntungan. Di saat di mana suatu negeri ada ketimpangan, ya yang ekstrim apalagi, itu kecenderungannya orang akan pergi ke tempat-tempat yang lebih memberikan harapan. Oke. Gitu. Itu juga sebenarnya berlaku migrasi, international migration, ya migrasi internasional. Nah, kalau di negeri kita, di desa-desa atau kota-kota yang lain yang ada di sekitar kita, pembangunannya itu kurang berkembang dengan baik, maka orang akan mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Apalagi kalau forced migration, ya migrasi yang terpaksa karena sumber hidup di pertanian, peternakan, perikanan, ya di desa-desa tidak bisa memberikan sumber kehidupan yang memadai, maka orang terpaksa seringkali malah keluar. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun sudah bersiap dan membuka lebar pintu Jakarta untuk pendatang. Terlebih secara situasi ekonomi, sejumlah industri daerah mengalami pemutusan hubungan kerja. Prabowo memastikan tidak akan ada operasi justisi terhadap para pendatang. Namun tentu ada prasyarat bahwa para pendatang harus memiliki identitas resmi dan juga keterampilan sebagai modal kerja. Pendatang jangan jadi beban bagi Jakarta. Lalu, bagaimana Pemprov memastikan lapangan kerja memadai tidak hanya bagi pendatang tapi juga bagi warga Jakarta yang masih mencari pekerjaan? Pak Gub sudah bicara kepada masyarakat yang mau datang ke Jakarta, silakan. Kita nggak akan ada operasi justisia karena Jakarta ini milik bersama. Tapi memang saran kita harus punya keterampilan, harus punya skill, karena kalau kosong-kosong aja nanti akan bersaing dengan masyarakat Jakarta. Sebetulnya memang diamati dari tahun 2018 yang namanya operasi justisia itu sudah tidak diadakan di Jakarta. Karena Jakarta ini sekarang mungkin orang berpikir akan nyumplek ke sini. Tapi sebetulnya masyarakat yang lain lebih banyak juga ada di sekitar wilayah, misal Tangerang, Bekasi, Depok. Mungkin kerjanya di Jakarta, tapi hampir rata-rata mereka tinggalnya di bahasanya agak di pinggir. Tentu setiap kunjungan akan kita data. Data itu bukan untuk melarang, supaya kita hitung berapa sih jumlahnya. Apa yang bisa dilakukan agar para pendatang ini tidak menjadi beban? Jakarta ini juga ya di samping supaya jangan terjadi migran besar-besaran, ya sosialisasi kepada wilayah-wilayah yang memberikan sumbangan ya perpindahan itu lebih banyak. Ya, yang paling bisa minimal kita lakukan adalah bagaimana supaya orang-orang yang lebih
punya keahlian tertentu ya, dia punya kemampuan tertentu untuk bisa. Itu pun hanya sekedar pendapat. Tetapi cara yang paling baik adalah tadi melalui pemberian hibah kepada wilayah-wilayah tertentu. Jakarta nggak pernah punya kebijakan. Oke. Kebijakan tuh memanajemen gitu loh. Itu kan kita ketakutan, melarang gitu kan ya. Tapi Pak Imam menyampaikan itu salah satu bentuk memanajemen nih. Peter Drucker, guru manajemen, dia bilang tidak ada negara terbelakang. Yang ada adalah negara yang tidak dimanajemen dengan baik. Emang Jakarta hebat? Tidak. Hanya kebetulan dia duitnya banyak saja, nampaknya hebat. Tetapi nggak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Yang adalah melarang sama ketakutan. Pertama. Kedua, jangankan Jakarta, di pusat pun nggak punya kebijakan. Jadi kalau kita bilang ya, yang namanya Bappenas itu mengalami logical fallacy untuk public policy. Bappenas loh ya. Logical fallacy gimana? Bappenas mengatakan pada tahun sekian nanti itu penduduknya 70% di kota, sekarang desa. Makin lama makin desa makin habis. Jadi paradigma pembangunan kita, kebijakan kita, paradigma kebijakan yang itu urbanisme. Para pendatang atau perantau yang berniat menetap di Jakarta harus segera melaporkan diri kepada RT dan RW hingga kelurahan setempat agar bisa mengurus status kependudukan. Tim TV One mengabarkan.